C341 waktunya untukmu mati. Ark, Bao Lin Suang. Bajingan kau, teriak Long Altian dengan wajah meringis, seolah-olah seseorang memaksanya makan kotoran. Dia merasa sangat frustrasi, dia sudah siap menyiksa Chen Xiaobei dengan berbagai cara, tetapi justru musuhnya lah yang berhasil melukainya lebih dulu. Dia tidak hanya malu, tetapi juga hampir kehilangan nyawanya. Sungguh menjengkelkan. Ya Tuhan! Apa-apaan itu? Semburan Sword Kang. Sepertinya begitu. Sungguh menakutkan. Dua anggota tersisa dari fraksi 100 binatang sangat terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Beberapa saat yang lalu mereka yakin bahwa Chen Xiaobei tidak mungkin menang, tetapi sekarang suara mereka bergetar melihat pedangnya. Itu tidak mungkin, teriak Long Altian dengan marah. Untuk melepaskan pedang Kang, seseorang harus mencapai kultivasi nirvana sejati agar bisa menguasainya. Bocah itu sudah mencapai kultivasi nirvana sejati, dia akan mengalahkan kita hanya dengan satu jari. Kita bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Ya, Tuan, Anda benar. Keduanya menelan ludah dan mundur ke belakang kura-kura tua, tak satu pun dari mereka berani bernapas. Guru, tolong jangan marah. Kura-kura tua menyipitkan matanya. Itu bukan Sword Kang, kecepatannya jauh lebih rendah. Tapi Anda terkena serangan, Guru, Anda harus lebih memperhatikan untuk menghindari serangan berikutnya. Aku tidak perlu kau ingatkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mainan rusak itu hanyalah salah satu kartu truf Bao Lin Suang. Dia pasti sudah membunuhku beberapa saat yang lalu jika dia punya lebih banyak. Meskipun marah, Long Altian masih mampu melontarkan kata-kata itu dengan angkuh. Sepanjang kejadian itu, Chen Xiaobei hanya berdiri diam tanpa melakukan apapun. Sebenarnya, dia telah melepaskan esensi pedang kekacauan miliknya untuk bersembunyi di balik peti mati giok darah dan meminum darah kuno di dalamnya. Dia tahu bahwa Long Altian pasti sedang ceroboh. Itulah alasan dia berhasil melukai Long Altian. Esensi pedang kekacauan tidak akan mampu mengejar penjahat itu jika dia memutuskan untuk bertarung dengan benar. Itulah perbedaan antara kekuatan tempur tinggi dan rendah. Jika Chen Xiaobei harus menghadapi Long Altian, dia harus mengembangkan esensi pedang kekacauan miliknya. Dasar anak anjing. Kenapa kau tidak bergerak? Bukankah kau baru saja menggunakan jurus hebat? Ayo lawan aku. Long Altian tidak berniat membiarkan Chen Xiaobei mempersiapkan diri, niat membunuhnya sudah mencapai puncaknya. Bahkan saat ia kini menyerang Chen Xiaobei tanpa ragu-ragu, lawannya tetap di tempatnya dan berdiri tanpa suara. Di satu tangan ia memegang pedang naga iblis kiamat, tangan lainnya merogoh sakunya. Kenapa kau masih berdiri di situ? Apa kau takut? Hahaha, ejek Long Altian sambil mendekat untuk membunuhnya. Huosh! Chen Xiaobei mengayunkan naga iblis kiamat ke arah Long Altian dengan sekuat tenaga. Apa kau pikir kau bisa melukaiku dengan kekuatan selemah itu? Jangan mimpi. Long Altian tertawa. Dalam sekejap mata, dia mengangkat tangan kirinya untuk memegang pedang hitam Chen Xiaobei. Tak seorang pun menyangka bahwa dia bisa menghentikan pedang hitam Chen hanya dengan 2 jari. Dasar bajingan. Aku tahu kau tak punya kartu truf lagi. Tebas aku kalau kau pikir kau lebih kuat dariku. Aku di sini. Kenapa kau berhenti? Tunggu. Aku tahu jawabannya. Kekuatan bertarungmu lebih lemah dari 2 jariku. Kau bahkan tak bisa mencabut pedang dari jariku. Dengan apa kau akan melukaiku? Hahaha. Tidak membawa pedangku bukan berarti aku tidak bisa melukaimu. Chen Xiaobei sama sekali tidak khawatir dan mengeluarkan tangan satunya dari sakunya. Apa yang akan kau gunakan kali ini? Ekspresi Long Altian berubah. Aku tidak peduli apakah itu bubuk racun lagi atau semacam pedang Kang. Kau tidak akan mendapatkanku kali ini. Bulu monyet kemakmuran. Bayangan cermin. Mengabaikan Long Altian, Chen Xiaobei meniup bulu monyet di telapak tangannya. Apa? Bulu monyet kemakmuran. Long Altian terdiam beberapa saat sebelum tertawa terbahak-bahak. Dasar tolol. Kurasa kau terlalu terobsesi dengan anime. Jika kau Raja Monyet, akulah Buddha Agung. Hahaha. Bahahaha. Anak itu badut. Apa dia benar-benar mengira tuan kita adalah anak berusia 3 tahun? Dia bukan cuma badut, dia juga idiot. Hahaha. Dua anggota faksi itu tertawa tanpa henti. Bahkan kura-kura tua yang serius pun memutar matanya ke arah Chen Xiaobei dan berkata dengan nada merendahkan, anak nakal itu pasti kabur dari rumah sakit jiwa. Namun, setiap anggota fraksi 100 binatang buas terkejut bukan main, beberapa di antara mereka bahkan sampai mengompol. Kini ada 4 Chen Xiaobei yang berdiri di sekeliling pemimpin mereka. Bulu monyet kemakmuran telah menciptakan 3 salinan dirinya. Keempat bayangan cermin itu juga merupakan tiruan yang tepat, masing-masing memegang naga iblis kiamat. Cacing menyedihkan. Kau tak akan mendapat ampunan karena kau bersikeras agar aku menebasmu. Semua Chen Xiaobei menyerang Long Altian secara bersamaan.
Bola mata Long Altian menyipit dan jantungnya berdebar kencang, ia diliputi rasa takut yang merayap ke lubuk jiwanya dan membuatnya gemetar. Sekalipun kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada Chen Xiaobei, ia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan untuk menangkis semua pedang yang datang. Hosh, 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 hosh. 4 tebasan menghantam Long secara serentak, dan darah mengalir deras dari luka-luka tersebut. Tak lama kemudian, tubuh Long Altian berlumuran darahnya sendiri. Sayangnya, Chen tidak memiliki kekuatan sihir apapun. Hal ini melemahkan kekuatan bayangan cermin, pedang hitam itu tidak menebas setajam pedang asli. Jika tidak, Long Altian akan terbelah menjadi 4 bagian. Ark. Bao Lin Suang. Dasar bajingan. Long Altian telah jatuh ke dalam kegilaan total. Mengabaikan luka-lukanya, dia meninju dan menendang, menghancurkan semua cermin bayangan. Karena bulu monyet kemakmuran hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat, setiap cermin bayangan menghilang setelah pukulan dari Long. Tuan. Bocah itu terlalu menakutkan. Ayo mundur. Keadaan bisa menjadi lebih buruk jika kita tidak mundur. Kura-kura tua berteriak panik dalam upaya untuk membuat pemimpinnya meninggalkan tempat ini. 2 anggota faksi lainnya mengangguk cepat tanda setuju, mereka juga sangat takut pada Chen. Kita tidak akan pergi. Aku harus membunuh Bao Lin Suang hari ini. Dan aku akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikanku. Amarah telah sepenuhnya menguasai Long Altian. Yang ingin dia lakukan saat ini hanyalah membunuh Chen Xiaobei. Cacing menyedihkan. Berhenti berteriak. Sudah waktunya kau mati. Chen Xiaobei berdiri cukup jauh dari Long Altian. Menancapkan pedang hitamnya ke tanah, dia menyalurkan setiap tetes kekuatan naganya ke bilah pedang tersebut. Saatnya aku mati. Long Altian sangat marah, matanya merah padam. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku meskipun aku mati hari ini, teriaknya. Menyeretku ke neraka bersamamu. Mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Chen tersenyum dingin dan mengangkat kedua tangannya. Ledakan. Peti mati giok darah itu hancur berkeping-keping. Sebuah pedang berwarna merah darah melesat ke udara. C-342 pedang ini dapat memusnahkan umat manusia. Peti mati giok yang tadinya berwarna merah darah, hancur berkeping-keping menjadi serpihan putih yang tak terhitung jumlahnya, warnanya benar-benar terkuras oleh esensi pedang kekacauan Chen Xiaobei dalam sekejap. Kini, aura haus darahnya menyebar di udara dan menyelimuti langit, naga hitam menjadi katalis yang meningkatkan kehadirannya yang luar biasa. Seolah-olah Raja Iblis telah bangkit ke bumi dan menunjukkan kehadirannya, semuanya menjadi api penyucian dalam sekejap mata. Ini, apa-apaan ini? Fraksi 100 binatang buas tercengang, seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Asteris suara mendesing. Pedang darah bergemuruh saat Chen Xiaobei merentangkan tangannya, mengarahkan jalannya. Kekuatan naga memfasilitasi sinkronisasinya dengan esensi pedang kekacauan saat senjatanya melewati penggunanya menuju targetnya. Pada saat itu juga, dia adalah seorang ahli pedang yang ulung, esensi pedang kekacauan bergerak dengan lembut di bawah perintahnya seolah-olah kelopak bunga yang mengalir. Seberkas kilat merah menyala membelah langit dan melesat ke arah Long Altian, tepat mengenai kepalanya. Long Altian gemetar. Petir itu jauh lebih cepat darinya, tidak ada jalan keluar dari serangan mematikan itu. Sementara itu, Chen Xiaobei tetap berdiri tegak dalam diam. Ia tanpa ekspresi, wajahnya tanpa menunjukkan kegembiraan, kemarahan, atau emosi lainnya. Aku memiliki pedang yang mampu memusnahkan seluruh umat manusia. Petir menyambar, dan tanah terbelah beberapa meter. Ini, Long Altian berdiri di atas celah itu, seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2 tepat saat ia mencoba mengucapkan sesuatu. Sisa tubuhnya jatuh di kedua sisi retakan tepat saat organ-organnya berhamburan di lantai. 1 tebasan, dan pria itu terbelah menjadi 2. Ya Tuhan! Saat pertarungan berakhir, 2 anggota tersisa dari fraksi 100 binatang jatuh berlutut, basah kuyup mereka mengompol. Chen Xiaobei sudah selesai. Dia menarik kembali petirnya, tetapi tidak sebelum memenggal kepala kedua orang yang telah kehilangan semangat untuk bertarung. Gedebuk. Kepala mereka terkulai ke tanah dengan mata dan mulut masih terbuka lebar. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka yang tak bergerak di tempat kepala mereka hilang, menodai lantai di sekitarnya dengan warna merah tua. Fiuh. Kura-kura tua menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, ia memegang dadanya dengan kedua tangan, napasnya tersengal-sengal dan ia jatuh kaku ke tanah. Pria itu mengalami kejutan terbesar dalam hidupnya. Sungguh tingkat pertumbuhan yang menakutkan. Musuh-musuhnya telah tumbang. Namun, hati Chen Xiaobei, yang tenang seperti air yang diam selama pertempuran, kini bergejolak. Bentuk pedangnya telah berubah. Bentuk ilusi aslinya telah hilang, digantikan oleh giok darah padat berkualitas tinggi, sementara sesuatu mengalir di dalamnya. Setelah memiringkannya untuk memeriksa, Chen Xiaobei menemukan bahwa ada 9 aliran ki darah yang bergejolak.
Itu sangat halus, mistis, seolah-olah 9 naga hidup berputar-putar di sekitar pedangnya. Garis hitam panjang terukir di tengah bilah pedang. Itu pasti darah yang telah diserap naga hitam sebelumnya. Bentuknya berubah, dan daya hancurnya juga meningkat pesat. Tebasan tadi setara dengan 15.000 kekuatan tempur, itu pasti setajam kiamat naga iblis. Alat pembunuh kelas atas, pikir Chen Xiaobei. Namun, dia berhenti sejenak dan menghela napas. Tidak diragukan lagi bahwa serangan ini sangat kuat, tetapi dibutuhkan seluruh ki sejati saya untuk melepaskan serangan seperti itu. Saya tidak bisa menggunakannya kapanpun saya mau, saya harus menyimpannya sebagai kartu truf pamungkas saya. Ding! Anda telah melenyapkan penjahat generasi keempat, Anda telah menerima 40.000 poin prestasi. Ding! Anda telah melenyapkan penjahat generasi pertama, Anda telah menerima 18.000 poin prestasi. Ding! Anda telah mengalahkan seorang penjahat, Anda telah menerima 1.000 poin prestasi. Ding! Anda telah mengalahkan seorang penjahat, Anda telah menerima 1.000 poin prestasi. Ding! Selamat, Anda telah menjadi filantropis ketiga, poin prestasi Anda saat ini adalah 302.000, Anda membutuhkan 598.000 poin prestasi lagi untuk naik ke level berikutnya, pesona, 30.200, keberuntungan, 30.200. Serangkaian notifikasi muncul di Nether Spirit Battle Scouter milik Chen Xiaobei. Sial, Long Aotian itu pasti jahat sekali. 40.000 poin jasa hanya dari membunuhnya. Pokoknya, kurasa aku punya cukup poin jasa untuk menebus jiwa Broyu. Dia pasti akan senang. Wahaha. Chen Xiaobei menyeringai. Berjalan menghampiri sisa-sisa pemimpin fraksi 100 binatang, dia mengambil kitab keterampilan penguatan tubuh tak tergoyahkan Kaisar Yan. Ini hebat. Ini luar biasa. Setelah sekilas membaca buku itu, Chen Xiaobei mulai tertawa. Kesehatan Chen Xiaobei menurun drastis setelah ia menguasai latihan peningkatan kekuatan tempur Raja Penyihir Primordial, yang berarti ia mudah terluka dalam pertempuran. Jelas, kemampuan baru ini adalah yang ia butuhkan. Chen Xiaobei sangat gembira hingga tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebahagiaannya. Tolong Rawer, tolong aku, kumohon. Dia mendengar ratapan yang menyeramkan, arwah Ratu Wen sedang berada di ambang kematian. Chen Xiaobei segera merasakan rasa bersalah. Ia telah larut dalam kebahagiaan karena harta karun yang baru ditemukannya. Karena itu, ia hampir melupakan leluhur Wen Yuan. Tanpa berkata apa-apa, ia dengan cepat merobek 3 jimat yang ditempelkan pada roh tersebut. Terima kasih banyak. Ratu Wen tampak lega, tetapi melepaskan jimat-jimat itu tidak menghentikan tubuhnya untuk hancur berkeping-keping meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Kenapa ini masih terjadi? Aku sudah melepas jimat-jimat itu. Kenapa tubuhmu belum stabil? Tanya Chen Xiaobei dengan cemas. Roh jahat pun bisa terluka. Dan lukaku terlalu parah. Sepertinya nasibku sudah ditentukan. Ratu Wen menghela napas, suaranya yang lembut diselimuti kesedihan dan keputusasaan. Dia telah menunggu kekasihnya selama berabad-abad dengan harapan mereka dapat bertemu kembali. Ini jelas bukan akhir yang dia inginkan. Jangan menyerah dulu. Mari kita coba memikirkan beberapa cara untuk menyelamatkanmu. Kita tidak boleh menyerah selama masih ada secercah harapan, seru Chen Xiaobei dengan sungguh-sungguh. Aku bisa hidup jika memasuki dunia bawah. Sayangnya, aku adalah roh jahat bintang 4 jadi tidak mungkin aku bisa masuk. Neraka adalah satu-satunya tempat yang bisa kutuju. Ratu Wen menghela napas lagi. Jangan menyerah. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku kenal beberapa orang di sana yang bisa membantu. Ekspresi Chen Xiaobei berseri-seri, dan dia segera mengeluarkan ponselnya. Kau, dunia bawah. Kau kenal orang di sana. Ratu Wen sangat terkejut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana bocah seperti dia bisa terhubung dengan dunia bawah, hal seperti itu mustahil bagi manusia biasa. Namun, Chen Xiaobei bukanlah orang biasa. Setelah masuk ke grup obrolan amplop merah, dia mulai mengirim pesan kepada Yan Wang. Yan Wang, ya Tuhan. Chen Xiaobei, apa yang terjadi? Perlukah kau terus-menerus menanyakan hal ini padaku, apakah kau di sana? Chen Xiaobei, tidak ada waktu. Saya akan mempersingkatnya. Saya memiliki roh jahat bintang 4 di sini bersama saya. Apakah ada cara untuk mengirimnya ke dunia bawah? Dan yang saya maksud adalah dunia bawah, bukan neraka. Yan Wang, mudah. Kamu hanya perlu membayar 50.000 poin jasa dan dia akan diampuni dari dosa-dosanya. Apa? Itu banyak sekali poin jasa. Aku baru saja mengumpulkan 300.000 poin jasa, dan entah berapa lama lagi sebelum aku bisa mengumpulkan 50.000 lagi. Tidak mungkin. Aku harus, pikir Chen Xiaobei dengan frustrasi. Chen Xiaobei, kakak. Karena kita bersaudara, tidak bisakah kau mengumpulkan poin jasa? Aku akan membawakan makanan enak untuk membalas budimu. Yan Wang, maaf, tapi jawaban saya adalah tidak.
C343 akankah terjadi keajaiban? Yan Wang, kau tidak akan membayarku poin jasa itu. Ini hukum alam, ini karma. Dan tak seorang pun diperbolehkan untuk mengganggu keseimbangan itu. Chen Xiaobei, apakah ini benar-benar tidak bisa ditawar? Yan Wang, ini sama sekali tidak bisa ditawar. Untuk menyelamatkannya, bahkan Perdana Menteri Tong Tian pun harus membayar poin jasa sepenuhnya. Chen Xiaobei, baik, aku akan mengirimkan poin prestasinya kepadamu. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku akan membayar 50.000 poin jasa untuk menyelamatkannya. Aku tidak akan membiarkan jiwa Ratu Wen hancur. Itu tidak bisa diterima, pikir Chen Xiaobei sambil mentransfer poin jasa yang dibutuhkan ke Yan Wang. Ding! Anda baru saja menggunakan sebagian poin prestasi Anda sekarang diturunkan pangkatnya menjadi filantropis tingkat kedua. Poin prestasi Anda saat ini adalah 252.000. Anda membutuhkan 48.000 poin prestasi lagi untuk naik ke level berikutnya. Pesona, 25.200. Keberuntungan, 25.200. Sial. Padahal aku baru saja naik level beberapa saat yang lalu. Sekarang aku kembali ke titik awal. Chen Xiaobei tampak sangat kesal. Dia menoleh ke arah Ratu Wen, di mana sesuatu yang ajaib terjadi. Kejahatan rohnya telah lenyap sepenuhnya, sementara dia berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan jubah tradisional kuno. Setidaknya, tampaknya Yan Wang cukup efisien dalam pekerjaannya. Dosa-dosaku telah terhapus. Syukurlah, aku bukan lagi roh jahat. Roh itu bersukacita dengan gembira sebelum berbalik untuk berterima kasih kepada Chen Xiaobei. Anak muda, terima kasih banyak. Terima kasih. Siapa namamu? Aku harus membalas budimu. Namaku Chen Xiaobei, tapi aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Sambil menyeringai lebar, dia memberinya restu. Pergilah dengan damai dan temukan kekasihmu. Dia menunggumu di alam dunia bawah. Ya, dia ada di sana, menungguku. Aku tahu itu. Ratu Wen tersenyum bahagia saat jiwanya perlahan menghilang. Setelah masalahnya terselesaikan, sekarang giliran Chen Xiaobei untuk sedikit membersihkan. Pertama, dia memasukkan pedang naga iblis, kitab keterampilan penguatan tubuh teguh Kaisar Yan, dan tubuh Kaisar Yan ke dalam peti harta karunnya sendiri. Kemudian dia berlari mencari prajurit tembaga yang dalam kondisi prima dan memakaikannya pakaian kaisar untuk dijadikan boneka. Sembari melakukan itu, ia juga berhati-hati untuk menghindari menyentuh harta karun di sekitarnya. Ia membutuhkan saksi dan bukti untuk menenangkan situasi, sesuai rencana Luo Putih. Untuk itu, kelima faksi di sekitar Provinsi Anggur Hijau akan menjadi saksi yang sempurna, sementara harta karun di ruangan ini adalah bukti terbaik. Chen Xiaobei sudah mengantongi harta karun paling berharga di makam ini, dia sama sekali tidak peduli dengan kekayaan remeh yang tergeletak di sekitarnya. Baiklah, kurasa sudah waktunya membangunkan Luo Putih, kita perlu membahas bagaimana kita akan menipu yang lain dengan sempurna. Chen Xiaobei tersenyum dan melirik ke arah wanita yang masih tak sadarkan diri itu. Luo Putih langsung terbangun setelah Chen Xiaobei menekan beberapa titik akupunturnya. Dia langsung terkejut dan kagum, tidak mengerti bagaimana dia berhasil mengalahkan semua lawan yang jauh lebih tangguh darinya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Ia begitu larut dalam ketidakpercayaan yang berkepanjangan sehingga Chen harus mengarang sesuatu untuk menenangkannya. Kemudian mereka akhirnya mulai membahas inti permasalahan. Saat itu pukul 3 pagi, tetapi lampu di kantor tetuahan di balai kota masih menyala. Dia merasa cemas tetapi tidak mampu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Keadaan darurat lain, dan keadaan darurat lain. Cao Zhenyang memegang ponsel khusus dan menunjukkan setiap perkembangan kepada Tetua Cao. Dia juga merasa gugup dan terus melirik Tetua Cao dengan harapan akan ada jawaban atas situasi tersebut. Penemuan makam Kaisar Yan telah memicu reaksi berantai yang mengerikan. Setiap faksi di Jianghu, tanpa memandang ukuran, bergerak ke Provinsi Anggur Hijau. Keadaan mungkin akan memburuk, perang sudah berkecamuk. Badai telah tiba. Kita tidak mungkin menghentikannya. Tetua Cao menggelengkan kepalanya. Meskipun ia selalu tenang, ia tidak bisa lagi hanya duduk diam, namun yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah mondar-mandir di kantor. Tetua Cao, maafkan saya karena mengungkapkan isi pikiran saya, tanya Tetua Han dengan gugup. Dengan organisasi 6 pintu, Thunder Kirin, dan semua departemen khusus lainnya yang bertindak, bukankah itu sudah cukup untuk menghentikan perang? Tetua Cao menggelengkan kepalanya. Kau bukan bagian dari Jianghu. Kau tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Departemen khusus hanya bisa memberikan tekanan pada aspek-aspek tertentu, tetapi jika menyangkut seluruh Jianghu, mereka tidak bisa berbuat apapun untuk memengaruhi keadaan. Terlebih lagi, sangat sulit untuk menekan faksi-faksi teratas di Jianghu. Jika memang begitu, malam ini seharusnya menjadi malam yang tenang sebelum badai menerjang kita. Cao Zhenyang,
yang memiliki kekuatan tempur 20.000, menelan ludah. Rasa takut terlihat di matanya, dan dia tampak sangat gelisah. Akankah terjadi keajaiban? Tetua Han mengepalkan tinjunya, keringat dingin menetes di telapak tangannya. Keajaiban. Kurasa itu tidak mungkin. Tetua Cao menghela napas. Kering. Ponsel Tetua Cao berdering. Ia melirik dan melihat bahwa itu adalah Chen Xiaobei. Awalnya ia berpikir untuk mengabaikannya, tetapi setelah mengingat hadiah yang diberikan pemuda itu, ia memutuskan untuk mengangkat telepon karena sopan santun. Tuan Chen, saya benar-benar sibuk sekarang. Saya akan menghubungi Anda di lain waktu, kata Tetua Cao dengan suara berat. Tetua Cao, dengarkan aku dulu. Chen Xiaobei langsung ke intinya. Insiden makam Kaisar Yan telah terselesaikan. Apa? Bagaimana mungkin? Tetua Cao benar-benar terkejut. Aku telah memberikan kunci makam kepada Luo Putih, inspektur senior organisasi 6 pintu. Dia telah mengambil alih urusan ini, lanjut Chen Xiaobei. Kalian perlu mengirimkan bala bantuan sekarang. Selain itu, umumkan kepada seluruh Jianghu bahwa pemerintah secara resmi mengambil alih kendali, dan beritahu mereka bahwa tidak ada buku keterampilan rahasia di dalam makam. Aku yakin fakta-fakta itu saja sudah cukup untuk menenangkan seluruh Jianghu. Tetua Cao terkejut tetapi tetap ragu. Bahkan jika Luo Putih benar-benar menguasai makam itu, tidak seorang pun akan mempercayai apapun yang dikatakan oleh pemerintah. Jangan khawatir, jawab Chen Xiaobei cepat. Saat ini ada 5 faksi dari Provinsi Anggur Hijau yang berdiri di luar makam, jadi kau akan memiliki sekitar 500 saksi. Mereka semua berasal dari Jianghu, dan mereka akan menyebarkan berita ini kepada semua orang. Pada akhirnya, seluruh Jianghu akan mempercayai kata-katamu. Hebat! Itu luar biasa, Tuan Chen. Anda telah melakukan sesuatu yang monumental kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama negara kami. Tetua Cao sangat gembira hingga ia melompat dari tempat duduknya, mengejutkan Cao Zhenyang dan Tetua Han. Tetua Cao, kurasa ada kesalahpahaman di sini. Chen Xiaobei melanjutkan dengan tenang. Semua ini berkat Luo Putih. Dialah yang mencetuskan rencana ini. Kalian harus memberinya penghargaan, aku hanya pembawa pesan. Baik, saya mengerti. Saya pasti akan memberi penghargaan yang besar kepada Inspektur Luo. Terima kasih banyak juga atas panggilan ini telah menyelamatkan jutaan nyawa. Setelah meletakkan ponselnya, Tetua Cao menghela napas. Sekarang, dia akhirnya bisa bersantai. Di dalam makam, Luo Putih menatap Chen Xiaobei dengan perasaan bersalah. Kaulah yang menyelesaikan masalah ini, aku sama sekali tidak melakukan apapun. Dan aku seharusnya mengklaim semua kontribusimu. Aku tidak terlalu peduli dengan ketenaran atau kontribusi. Aku tipe orang yang tidak suka menonjol. Hehe, Chen Xiaobei tersenyum. Kau boleh saja mengklaim semua hadiahnya, kau hanya perlu memastikan Murong Xiaoyao dan aku selamat dan sehat. Hadiah sebenarnya adalah semua orang masih hidup setelah kejadian ini. Ding! Kaisar Yan baru saja mengirimkan amplop merah kepada Anda. Astaga! Kaisar Yan baru saja mengirimiku amplop merah. Sepertinya dia telah bersatu kembali dengan Ratu Wen. Chen Xiaobei menyeringai. Rasanya menyenangkan bisa menyatukan kembali pasangan. Kenapa kau tersenyum seperti orang bodoh? Tanya Luo Putih penasaran. Tidak apa-apa. Temanku baru saja mengirimiku amplop merah, dia mengangkat bahu. Aku pergi duluan, kau tetap di sini dan tunggu bala bantuan dari Tetua Cao. Atau panggil aku jika kau takut, dan aku akan menceritakan beberapa kisah. Pergi ke neraka. Luo Putih memutar matanya. Selamat tinggal. Chen Xiaobei meninggalkan makam dengan suasana hati yang riang. Dia mengenakan pakaian pemburu malamnya tepat sebelum meninggalkan makam agar tidak ada yang bisa melihatnya. Kemudian, Luo Putih akan memberitahu pemerintah bahwa Bao Lin Suang gugur dalam pertempuran. Tidak akan ada yang menyelidiki kematian seorang inspektur junior, dan Chen Xiaobei tidak perlu lagi mengubah wajahnya. Dia kembali ke mobil yang diparkirnya beberapa mil jauhnya dari makam, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk mengambil amplop merah itu. Ding! Selamat, Anda telah merebut amplop merah dari Kaisar Yan, Anda telah menerima 70.000 poin jasa, poin tersebut telah disimpan di peti harta karun Anda. Wah, wah, wah. Chen sangat gembira, hampir tak percaya dengan keberuntungannya. 70.000 poin prestasi. Ini gila. Ding, Kaisar Yan. Dewa Chen. Terima kasih banyak atas bantuanmu, akhirnya aku bisa bersatu kembali dengan ratuku. Ambillah sedikit tanda penghargaan ini dariku jika kau tidak keberatan. Chen Xiaobei. Ini hadiah kecil, terkejut ini terlalu berharga. Tidak pantas bagiku untuk menerimanya. Chen Xiaobei telah bekerja keras untuk mengumpulkan poin prestasi akhir-akhir ini, dan sekarang dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, jika mengumpulkan poin jasa di alam manusia itu sulit, maka mengumpulkan poin jasa di alam dunia bawah akan jauh lebih sulit.
70.000 poin jasa itu bahkan bisa menjadi tabungan Kaisar Yan selama ratusan tahun. Kaisar Yan. Tidak. Dewa Chen, Anda harus menerimanya. Anda telah mengabulkan satu-satunya permintaan saya. Kebaikan Anda untuk Ratu Wen dan saya sungguh tak ternilai harganya. Saya akan merasa sangat buruk jika saya tidak dapat membalas Anda dengan semua poin jasa saya. Chen Xiaobei. Tapi poin jasa juga sangat penting bagi kalian berdua. Apa yang akan kalian lakukan setelah memberikan semua poin jasa kalian kepadaku? Kaisar Yan. Jangan khawatir, Dewa Chen. Ratu Wen dan aku tidak berencana menjadi dewa. Karena itu, poin jasa sama sekali tidak berarti bagi kami. Chen Xiaobei. Kalian tidak ingin menjadi dewa. Mungkinkah kalian berencana untuk menjalani proses reinkarnasi? Kaisar Yan. Ya. Yan Wang menyebutkan bahwa dia akan menghormatimu, dan berjanji bahwa Ratu Wen dan aku akan tumbuh bersama dan menikah di kehidupan selanjutnya. Kita bisa menebus penyesalan yang telah kita alami. Chen Xiaobei. Memang benar, kita semua memiliki mimpi masing-masing. Kalian berdua mendapatkan restu terdalamku, aku berdoa semoga kalian berdua bisa menua bersama, senyum. Chen Xiaobei. Haha. Amin. Ini memang yang aku dan Ratu inginkan sejak awal. Chen Xiaobei. Oh, benar. Aku punya satu permintaan lagi. Apakah kau keberatan jika aku menggunakan tubuhmu untuk membiarkan Xiang Yu menanamkan jiwanya karena kau akan segera bereinkarnasi? Kaisar Yan. Tentu saja. Kau telah memungkinkan Ratu Wen dan aku untuk bersama lagi, tentu saja aku akan membiarkan Xiang Yu menggunakan tubuhku. Chen Xiaobei. Kalau begitu, saya akan mengucapkan terima kasih atas nama Xiang Yu. Kaisar Yan. Sama-sama. Aku juga banyak belajar dari Dewa Chen. Chen Xiaobei mengobrol sebentar dengan Kaisar Yan hingga mantan kaisar itu pergi mencari Yan Wang. Sementara itu, Chen Xiaobei membuka peti hartanya untuk menambahkan poin jasa yang baru saja ia terima. Ding! Selamat, Anda telah menerima 70.000 poin prestasi, Anda sekarang adalah filantropis ketiga. Ding! Poin prestasi Anda saat ini adalah 322.000, Anda membutuhkan 578.000 poin prestasi lagi untuk naik ke level berikutnya, pesona, 32.200, keberuntungan, 32.200. Hebat! Ini luar biasa, teriak Chen Xiaobei dengan gembira. Awalnya dia mengira akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengumpulkan 50.000 poin jasa lagi. Dia tidak pernah menyangka Kaisar Yan akan memberinya 70.000 poin jasa sebagai gantinya. Sekarang, dia memiliki poin jasa yang cukup untuk menebus jiwa Xiang Yu dan masih memiliki beberapa poin tersisa. Dan dia hanya membutuhkan 8.000 poin lagi untuk menebus jiwa Wen Yuan. Terlebih lagi, dia telah menerima izin dari Kaisar Yan untuk menggunakan tubuhnya. Aku mendapat 3 kejutan menyenangkan dalam satu hari. Bahaha, Chen Xiaobei bergembira ria, tak bisa berhenti tersenyum. Dan tiba-tiba dia mendapat kejutan lain. Ding! Anda baru saja melakukan perbuatan baik, Anda telah menerima 8.000 poin pahala. Ding! Poin prestasi Anda saat ini adalah 330.000, Anda membutuhkan 570.000 poin lagi untuk naik ke level berikutnya, pesona, 33.000, keberuntungan, 33.000. Sial! Kebetulan sekali. Dan aku baru saja memikirkan itu. Chen Xiaobei sangat gembira hingga hampir membenturkan kepalanya ke atap mobil. Dia akhirnya bisa memenuhi semua janjinya dengan tambahan 8.000 poin prestasi ini. Tak perlu diragukan lagi, ini pasti poin prestasi yang didapatkan dari donasi ke sekolah dasar North Mountain Hope. Flatboard Princess memang hebat dalam hal-hal seperti ini. Kurasa dia juga menyewa tim konstruksi lain untuk memberikan sentuhan akhir. Ini fantastis. Bahahaha. Kejutan-kejutan menyenangkan terus berdatangan satu demi satu. Chen Xiaobei diliputi kebahagiaan yang luar biasa. Tawa aneh terdengar dari seberang telepon. Suaranya menyerupai robot setelah sebuah alat unik digunakan untuk memproses suara orang tersebut. Dan orang itu tak lain adalah Poseidon. Matahari akan segera terbit. Aku tak sabar untuk melihat pemandangan berdarah di makam Kaisar Yan. Dia tertawa jahat. Aku ingin melihat kepala-kepala yang terpenggal itu berserakan di seluruh negeri. Aku ingin melihat semua mayat itu bertumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Dunia persilatan Tiongkok akan hancur untuk waktu yang lama. Ini akan luar biasa. Aku sangat bersemangat sampai-sampai aku rasa aku tidak bisa tidur malam ini. Ding! Sebuah email telah dikirim ke komputer kepala inspektur. Tuan Poseidon, saya baru saja menerima pesan darurat. Bolehkah saya menghubungi Anda nanti? Tanya kepala inspektur dengan sopan. Darurat apanya? Apa yang lebih penting daripada insiden makam itu? Poseidon tertawa gembira. Aku ingin kau mengirimiku foto-foto dari makam itu segera setelah kau menerima kabar terbaru dari perang. Selain itu, aku ingin laporan tentang jumlah korban tewas setiap 30 menit.
Keinginanku untuk menyaksikan kehancuran Jianghu semakin kuat. Tuan Poseidon. Tuan. Mohon tunggu sebentar, kata kepala inspektur dan terkejut ketika dia mengklik email tersebut. Saya baru saja menerima email. Isinya menyatakan bahwa insiden makam sudah terselesaikan. Atasan saya bahkan menyuruh saya untuk memanggil kembali semua petugas organisasi 6 pintu yang telah saya kirim. Tunggu. Apa? Terpecahkan? Bagaimana mungkin? Kau pasti bercanda. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak. Poseidon berteriak histeris. Di sisi lain, kepala inspektur bisa membayangkan betapa banyak darah yang akan dimuntahkan Poseidon. C345 izinkan aku berduka untukmu selama 3 menit. Chen Xiaobei meminum ramuan 100 herbal untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian dia pulang ke rumah dan beristirahat sepanjang malam. Namun, ketika ia tiba di kota anggur hijau pada sore hari, ia tidak langsung pulang ke rumah, ia malah pergi mencari Xiang Yu. Xiang Yu sangat gembira ketika mengetahui bahwa temannya telah memperoleh poin jasa yang cukup untuk menebus jiwanya. Dia berlutut dan berterima kasih kepada Chen berulang kali, dan hampir menangis terseduh-seduh jika tidak tersedak air matanya sendiri. Poin jasa Chen Xiaobei yang telah susah payah ia raih akan berkurang menjadi 0 setelah membantu Xiang Yu dan Wen Yuan menebus jiwa mereka. Meskipun ia sangat rela menghabiskan semua poin jasanya untuk menyelamatkan Xiang Yu tetap terharu oleh pengorbanan persaudaraan yang dilakukan. Tentu saja, ia merahasiakannya. Adapun Xiang Yu, tidak diragukan lagi bahwa dia sekarang menganggap Chen Xiaobei sebagai saudara abadinya. Mulai saat itu, dia akan berbagi semua hal baik dalam hidupnya dengannya dan menanggung kesulitan yang sama bersama-sama. Ketika saatnya tiba, dia akan lebih dari bersedia mengorbankan nyawanya untuk Chen Xiaobei. Meskipun demikian, Chen Xiaobei memutuskan untuk menunda urusan penebusan jiwa tersebut. Dia berpikir untuk memanfaatkan keberuntungan dan pesonanya dengan baik karena baru-baru ini meningkat pesat. Xiang Yu mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendukung keputusan apapun yang dia buat. Chen Xiaobei meninggalkan sekolah dan menelepon Wu Junfan untuk mengatur pertemuan. Xiaobei. Ini. Ia sedang ada saat Chen Xiaobei menghubunginya, jadi ia datang menjemputnya dari sekolah. Chen Xiaobei menatapnya dengan senyum jahat begitu ia masuk ke dalam mobil, membuat bulu kuduknya merinding. Ada apa sih denganmu? Kenapa kamu menyeringai seperti itu? Hah? Aku akan meratapi kepergianmu selama 3 menit. Chen Xiaobei menggelengkan kepalanya. Berkabung. Apa maksudmu? Wu Junfan bingung, tetapi juga khawatir bahwa penumpangnya mungkin telah mengarang sesuatu yang jahat. Aku punya teman yang akan segera datang ke kota anggur hijau. Chen Xiaobei terkekeh. Kedatangan temanmu ke kota anggur hijau tidak ada hubungannya dengan kau berduka atas kematianku. Wu Junfan semakin bingung. Temanku akan segera menjadi pria paling tampan kedua di Greenfin City. Dan kau akan turun ke posisi ketiga. Wu Junfan memutar matanya. Apa kau mencoba mengatakan bahwa kaulah pria paling tampan di kota Greenfin? Tentu saja. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim tahta saya di kota anggur hijau. Chen Xiaobei tersenyum. Aku tidak melihatmu beberapa hari, dan wajahmu terlihat jauh lebih tebal. Wu Junfan menatapnya tajam sebelum menenangkan diri. Aku sedikit penasaran. Siapa temanmu ini? Itu rahasia. Chen Xiaobei tersenyum lagi. Blar. Wu Junfan hampir muntah darah. Kaulah yang memulai pembicaraan ini. Sekarang, kau bilang ini rahasia. Hehe. Abaikan saja detailnya. Akan kukenalkan padamu saat dia tiba. Chen Xiaobei menyeringai. Mari kita kembali ke urusan utama. Sebenarnya, aku ingin memeriksa 10 ruko yang pernah dijanjikan ayahmu padaku. Kenapa? Apakah kamu khawatir kita tidak menepati janji? Wu Junfan pun tersenyum. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Kamu bisa menggunakannya kapanpun kamu mau. Apakah kamu akan segera menjual buah persik cinta pertamamu? Kamu harus memberitahuku jika kamu melakukannya. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun, aku ingin memeriksa lokasi toko terlebih dahulu sebelum menghubungi perusahaan logistik yang terpercaya. Setelah itu, aku akan mempekerjakan beberapa karyawan yang bertanggung jawab, jadi mungkin aku tidak akan bisa menjual buah persik cinta pertama kepada orang lain dalam waktu dekat. Itu cuma hal-hal sepele. Aku akan mengajakmu melihat-lihat toko dulu. Kemudian, kamu bisa menggunakan perusahaan logistik Wu kami dan aku akan mengirim lebih dari 20 karyawan dari supermarket Wu untuk membantumu. Hubungi aku saja jika ada masalah, seru Wu Junfan sambil menepuk dadanya sendiri. Astaga, kau baik sekali. Chen Xiaobei menyeringai. Kalau begitu, aku pasti bisa menjual first love pitch dalam 2 atau 3 hari. Kau tak perlu khawatir soal ini. Aku akan memastikan semuanya selesai dalam waktu 24 jam. Wu Junfan adalah pewaris terkaya di kota Greenfin. Dia sangat percaya diri saat membuat janji itu. Setelah itu,
Wu Junfan mengantar Chen Xiaobei untuk melihat-lihat deretan toko yang terletak di kawasan perbelanjaan yang menjual barang-barang mahal. Singkatnya, itu adalah lokasi strategis tempat menghasilkan uang dan tempat yang sempurna bagi Chen Xiaobei untuk menjual buah persik cinta pertamanya. Dan jika stoknya habis, dia juga bisa menjual buah-buahan impor mahal lainnya. Selain itu, Wu Junfan juga mengklaim bahwa dia bisa mengharapkan margin keuntungan yang tinggi. Ini toko terakhir. Mari kita cari tempat makan malam setelah ini, kata Wu Junfan. Tidak masalah. Aku akan mentraktirmu makan enak karena kau sudah banyak membantuku hari ini. Chen Xiaobei sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Sebutkan saja apapun yang kau mau makan. Motoku adalah jangan mencari makanan yang tepat, tapi cari makanan yang paling mahal. Tolong jangan mencoba membantuku menghemat uang. Hehe. Dan aku sangat penasaran siapa yang mewarisi toko-toko keluarga Wu. Ternyata orang ini juga orang kaya raya. Hehehe. Tiba-tiba, suara menjengkelkan terdengar dari kejauhan. Selusin preman berjalan menuju mereka berdua. Orang yang berbicara itu berambut pirang, dan sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia adalah pemimpin mereka. Pria berambut pirang itu mendekat dan menatap Chen Xiaobei dengan tajam. Dengan ekspresi angkuh, dia bertanya, kau akan menjadi bos di sini mulai hari ini. Ya. Chen Xiaobei mengangguk, sambil balas menatap tajam pria berambut pirang itu. Apakah kau tahu peraturan di sini? Tanya pria berambut pirang itu dengan angkuh. Aturan. Nada suara Chen Xiaobei langsung berubah dingin. Katakan saja semuanya. Dan jangan berdiri di depan toko saya. Bajingan. Beraninya kau bersikap kurang ajar di depanku. Apa kau ingin mati? Pria berambut pirang itu benar-benar marah, giginya bergemeletuk. Ini wilayahku. Tidak ada pemilik toko yang berani berbicara seperti itu padaku. Bos berambut pirang. Kami bermaksud menyelesaikan masalah ini secara damai. Wu Junfan melihat bahwa keadaan dengan cepat memburuk, jadi dia maju untuk menengahi. Nama saya Wu Junfan. Saya belum pernah berbisnis di toko ini sebelumnya, tetapi saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Hehe. Jadi, Tuan Wu ada di sini. Pria berambut pirang itu menyeringai dan tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Lalu kenapa kalau kau Tuan Wu? Keluargamu selalu mematuhi aturan saat berbisnis di sini dulu. Aku tidak bisa membiarkan bocah ini melanggar aturan. Aturan macam apa? Tanya Wu Junfan dengan bingung. Toko-toko kecil seperti ini biasanya dikelola oleh karyawan keluarganya, jadi dia tidak tahu apa aturan yang berlaku. Sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar saya 20.000 setiap bulan, dan saya akan memastikan tidak ada yang mengganggu bisnis Anda. Tentu saja, keuntungan Anda akan bagus. Pria berambut pirang itu menjawab dengan angkuh, jelas tidak takut meskipun tahu siapa Wu Junfan. Jadi, pada dasarnya, Anda memungut biaya perlindungan. Saya pernah mendengar tentang aturan ini sebelumnya. Tapi, 20.000 sebulan terlalu banyak. Hehehe. Aku hanya mengumpulkan 5.000 dari toko-toko lain. Tapi bajingan ini tidak menghormatiku, makanya aku ingin dia membayar 20.000 setiap bulan. Pria berambut pirang itu menatap Chen Xiaobei dengan penuh kebencian. 20.000. Aku tidak akan membayarmu sepeser pun. Apa yang akan kau lakukan? Balas Chen Xiaobei dengan cepat. Kau tidak mau bayar, geram pria berambut pirang itu, tatapannya tertuju pada Chen Xiaobei. Aku akan memastikan bisnismu di sini tidak beroperasi jika kau masih menolak. Kau yakin? Chen Xiaobei membalas tatapannya, siap menamparkan wajah arogan itu kapan saja. Namun, Wu Junfan menariknya pergi. Xiaobei, temperamenmu mengerikan. Segalanya akan menjadi buruk bagi kedua belah pihak jika terjadi perkelahian, kata Wu Junfan pelan. Temperamenku buruk. Dan kau ingin aku berbicara sopan dan rasional dengan bajingan itu. Chen Xiaobei memutar matanya. Aku tidak memintamu untuk berbicara dengan sopan, tapi kau benar-benar tidak seharusnya memukulinya, balas Wu Junfan dengan tajam. Ada cara untuk menghadapi orang seperti ini. Perhatikan dan pelajari. Aku tidak ingin orang lain memanfaatkanmu di masa depan. Baiklah. Aku akan berdiri di sampingmu dan mengamati bagaimana kau menghadapinya. Bos si pirang. Sebaiknya kau jangan terlalu gegabah. Wu Junfan mendekati preman itu. Toko-toko ini adalah hadiah dari keluarga Wu untuk temanku. Tuan Chen adalah saudaraku sekaligus dermawan. Dengan kata lain, kau akan membuat keluargaku marah jika kau memilih untuk melawan Tuan Chen. Dan aku bisa jamin segalanya tidak akan berakhir baik untukmu jika keluargaku memutuskan untuk menghentikanmu. Tampaknya pernyataannya bisa berhasil, menyebutkan nama keluarganya memang langkah bijak untuk menghindari konflik lebih lanjut. Hehe, tentu saja. Aku tahu aku tidak akan selamat jika kita melawan keluargamu, jawab pria berambut pirang itu. Namun, kita tidak akan bisa makan jika tidak melakukan itu.
Semua saudaraku membutuhkan uang itu untuk bertahan hidup setiap hari. Manusia mati demi uang, burung mati demi makanan. Para gangster itu menjadi gelisah begitu mendengar bahwa pendapatan bulanan mereka mungkin akan terpengaruh. Mereka semua menatap Wu Junfan dengan tajam, seolah siap membantai seluruh keluarga jika salah satu anggotanya menghalangi jalan mereka menuju kekayaan. Suasana malah menjadi canggung karena Wu Junfan mencoba memamerkan caranya menghadapi orang-orang seperti mereka. Sekelompok preman itu sama sekali tidak mau bekerja sama. Baiklah, kita lihat saja nanti. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan menghentikan kami berbisnis di sini. Wu Junfan mengerutkan kening. Hehe, kami punya banyak cara kreatif untuk menutup bisnis. Pria itu melipat tangannya dan menjawab dengan angkuh. Aku bisa menyiram tokomu dengan cat merah, dicampur kotoran dan air kencing. Aku bisa menyalakan api kecil yang hampir membakar tokomu. Atau mungkin aku bisa meracuni buah-buahanmu dari waktu ke waktu juga. Sial, kurasa terlalu banyak cara untuk menghancurkan bisnismu. Atau kau akan menjaga tempat ini 24 jam setiap hari. Dasar bajingan, apa kau tidak takut aku akan memanggil polisi? Wu Junfan mendidih karena marah. Takut? Takut apanya? Polisi hanya akan menahan saya di pusat penahanan paling lama beberapa hari, dan kemudian saya akan kembali setelah mereka membebaskan saya. Persetan. Aku, Wu Junfan tidak mampu menjawab. Ada pepatah, jangan menyinggung atasan, tapi menyinggung bawahan. Pria berambut pirang itu tertawa. Tuan Wu, saya sarankan Anda jangan macam-macam dengan kami. Kami berdua akan sangat senang jika Anda mau membayar kami. Aku. Wajah Wu Junfan memucat karena frustrasi. Berhenti. Biarkan aku yang bicara sekarang. Lihat. Chen Xiaobei berjalan mendekat ke Wu dan berkata dengan riang, lakukan hal yang sama lain kali saat kau bertemu sekelompok preman lagi. Bajingan. Jangan sok jagoan. Biar kulihat apa yang bisa kau lakukan, teriak pria berambut pirang itu dengan angkuh. Tamparan. Suara tamparan keras menggema. Pria berambut pirang itu mencium tanah sebelum memuntahkan seteguk darah saat membuka mulutnya, diikuti dengan giginya. Astaga! Mustahil bagiku untuk mempelajari apa yang sedang kau lakukan sekarang. Wu Junfan terstunet. Anak pirang kecil. Mulai hari ini, kau harus mengirimiku 200.000 sebagai uang perlindungan setiap bulan, atau kau tidak akan bisa tinggal di kota anggur hijau lagi, kata Chen Xiaobei dingin. Bajingan! Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menerima uang perlindungan dari geng harimau hitam. Saudara-saudara, pukul dia, lumpuhkan dia. Pria berambut pirang itu berteriak histeris sambil menutupi wajahnya. Selusin preman mengepung Chen Xiaobei atas perintah si pirang. Mereka semua menatapnya dengan tatapan ganas sambil bersiap untuk memukulinya. Dasar sampah. Akan kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Chen Xiaobei menyiapkan telapak tangannya dan menyerang orang di depannya. Tamparan. Tamparan keras lainnya membuat salah satu preman itu terlempar ke jalan, wajahnya bengkak sekali. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berguling-guling di aspal, dan dia pun tak sadarkan diri. Dasar bajingan. Kau terlalu sombong. Tak seorang pun boleh memukuli geng harimau hitam begitu saja. Para gangster lainnya langsung menyerang Chen Xiaobei tanpa ragu-ragu. Apa? Kalian dari geng harimau hitam? Xiaobei, hentikan perkelahian. Kita akan berada dalam masalah besar jika melawan mereka. Geng harimau hitam. Hehe, Chen Xiaobei tertawa meremehkan. Geng harimau hitam sangat menakutkan bagi sebagian besar penduduk kota anggur hijau. Namun, Chen Xiaobei tahu bahwa bos api mengendalikan sebagian besar geng tersebut, kecuali faksi-faksi yang berada di sisi timur kota. Chen Xiaobei bisa menghancurkan mereka semua hanya dengan satu panggilan telepon. Dengan kata lain, hidup dan mati para preman yang dia lawan selama ini berada di tangannya, mereka sendirilah yang menentukan nasib mereka. Gedebuk. Chen Xiaobei melayangkan pukulan ke dada preman yang berdiri paling dekat dengannya, menghancurkan tulang rusuknya. Kemudian dia melompat ke udara dan menendang wajah dua preman lainnya dengan kedua kakinya. Hidung mereka berdarah, dan mereka tersingkir dari permainan. Sisanya terkejut menyaksikan cara Chen Xiaobei menghabisi rekan-rekan mereka. Namun, dia tidak menunggu mereka bereaksi atau berpikir, dia sudah dalam mode tempur, siap menghancurkan mereka hingga orang terakhir. Dengarkan baik-baik. Kau punya waktu 1 jam untuk mengirimkan 200.000 kepadaku. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan menyatakan dengan penuh kemenangan. Para preman itu merasa kesakitan sekaligus sangat frustrasi, ini adalah pertama kalinya seseorang meminta uang perlindungan dari mereka. Dan 200.000 lebih banyak lagi. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan angka yang begitu fantastis. Bos si pirang. Apa yang akan kita lakukan? Tanya seorang gangster dengan wajah bengkak. Apa perlu bertanya? Kami akan mundur dan memanggil lebih banyak orang. Anak ini sangat sombong,
dia berani-beraninya membuat masalah di wilayah kami. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa mengganggu geng Harimau Hitam? Akan kutunjukkan padanya warna darahnya sendiri, kata pria berambut pirang itu dengan marah sementara para gangster saling membantu berdiri dan melarikan diri dari tempat kejadian. Xiao Bei, ayo pergi sekarang. Kita akan mendapat masalah jika mereka mengirim lebih banyak orang ke sini, kata Wu Junfan dengan gugup. Xiao Bei, dengarkan aku. Geng Harimau Hitam bukanlah geng yang bisa dianggap remeh. Kita akan celaka jika kita tetap di sini dan terus berurusan dengan mereka, kata Wu Junfan dengan gugup. Lagi pula, ini adalah sisi timur kota. Markas mereka ada di sini. Pemimpin mereka Dong Fang Hong juga ada di sini. Pada dasarnya, mereka adalah tipe orang yang akan membunuh demi keuntungan. Bahkan polisi pun takut pada mereka. Baiklah. Pergi saja kalau mau, geng Harimau Hitam hanyalah geng kecil dan aku ragu mereka bisa berbuat apapun padaku. Chen Xiaobei mengambil kursi entah dari mana dan duduk di depan tokonya. Wu Junfan terkejut. Dia memutar bola matanya ke arah temannya. Pada akhirnya, sarannya diabaikan, meskipun dia sendiri juga gagal memahami bahwa Chen Xiaobei tidak takut pada orang-orang menakutkan seperti geng Harimau Hitam. Aku tidak akan pergi jika kau tidak pergi. Jika kita toh akan mati, aku akan mati di sisimu, Wu Junfan mendidih karena marah. Apa? Kau akan mati untukku karena cinta? Aku bukan gay. Chen Xiaobei menyeringai dan tertawa jahat. Lepaskan. Sekarang bukan waktunya main-main. Aku tahu kau bisa berkelahi, tapi bisakah kau menghadapi dua pembela terkuat dari geng Harimau Hitam? Dan Dong Fang Hong. Wow, jadi ada para pembela dan Dong Fang Hong di geng Harimau Hitam juga. Mereka pasti terdengar sangat kuat. Tapi, aku sangat suka melawan orang-orang kuat jadi jangan langsung mengambil kesimpulan. Hei, aku mungkin bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Chen Xiaobei tertawa. Wu Junfan mengerutkan kening. Mereka adalah para pembela yang terkenal kejam di kota Anggur Hijau, dan geng Harimau Hitam hanya bisa mencapai posisi mereka sekarang karena kekerasan mereka yang tanpa ampun. Kau akan cepat mati jika mereka datang ke sini. Hehe. Chen Xiaobei tertawa sinis. Sambil mengeluarkan ponselnya, ia masuk ke akun Weibo-nya dan mengunggah beberapa foto First Love Peach sambil menambahkan keterangan di bawahnya. Cinta pertama, Peach. Segera tersedia. Waktu. Dalam 3 hari. Lokasi. 10 toko buah di Jalan ** nomor ***. Harga. Sangat mahal. Klub penggemarnya yang sebelumnya tidak aktif langsung ramai setelah ia memperbarui statusnya. Wow, Bro Bei online lagi, dan dia membawa kabar baik, buah persik cinta pertama yang sangat kita tunggu-tunggu akhirnya tersedia. Bro Bei, bisakah kau lebih spesifik soal harinya? Aku sudah tidak peduli lagi, aku akan berdiri di depan toko buah setiap hari selama 24 jam, buah persik cinta pertama tidak boleh dilewatkan. Harganya sungguh misterius, tapi aku akan menggunakan semua uang yang kudapat dari amplop merahku untuk membeli buah persik cinta pertama. Karena Bro Bei dan Dewi Lan mempromosikan buah persik cinta pertama ini, aku rela menghabiskan semua uangku untuk membelinya. Chen Xiaobei memiliki sekitar 333.000 penggemar, dan sebagian besar dari mereka cukup aktif. Komentar terus membanjiri unggahan statusnya seperti air terjun, dan tak lama kemudian berita itu menyebar ke seluruh Greenfin City. Cara ini jauh lebih efektif daripada iklan TV. Hal itu juga berkat peningkatan pesat popularitas Chen Xiaobei selama kunjungannya ke makam Kaisar Yan. Bahkan hingga kini, jumlah penggemarnya terus meningkat mendekati 335.000. Itu baru permulaan, karena akan ada gelombang penggemar Chen Xiaobei lainnya yang bergabung saat First Love Peach tayang perdana. Buahnya sendiri memang sangat lezat, dan tidak diragukan lagi bahwa setiap penggemarnya akan memberikannya 5 bintang di Weibo. Hampir mustahil bagi Chen Xiaobei untuk tidak menjadi terkenal. 10 menit kemudian, ponselnya berdering tanpa henti. Peneleponnya berasal dari kalangan atas yang ingin memesan buah persik cinta pertama terlebih dahulu. Ada yang menginginkan 1 ton buah itu, ada pula yang menginginkan 2 ton. Bahkan ada yang ingin membeli seluruh hutan buah persik cinta pertama. Namun, semua permintaan mereka ditolak oleh Chen Xiaobei, yang dengan tegas berkata, kalian harus mengantre jika ingin mendapatkan buah persik cinta pertama. Semua orang sama di hadapan buah itu. Semua penelepon terdiam. Siapapun itu, setiap orang hanya memiliki 1 cinta pertama, itulah sebabnya mereka yang menginginkan rasa manis buah persik cinta pertama harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Memang, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari kalangan atas kecuali datang lebih awal dan mengantre di depan toko Chen Xiaobei pada hari itu. Mereka datang. Xiaobei, banyak sekali preman itu menyerang kita. Kita celaka. Mulutku yang bodoh. Kita akan mati kali ini, teriak Wu Junfan sementara Chen Xiaobei menikmati rencananya. Hah, mendongak,
Chen Xiaobei melihat setidaknya 100 preman mengepung tokonya. Pemimpin mereka adalah seorang pria dengan penutup mata, yang tampak berusia sekitar 40-an. Dia terlihat agak galak, persis seperti salah satu pemimpin triad di film-film. Pria berambut pirang itu juga mengikuti di belakangnya seperti anjing yang setia. Siapa pria itu? Chen Xiaobei memasukkan ponselnya ke saku dan bertanya dengan tenang. Dia adalah naga bermata satu. Ma Sanbao. Dia adalah tangan kanan geng Harimau Hitam. Kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih rendah dari Dong Fang Hong, dan temperamennya terkenal buruk di kota anggur hijau. Anak-anak menangis mendengar namanya, kata Wu Junfan dengan gugup. Pertanyaan singkat. Kamu bukan anak kecil, kan, kata Chen Xiaobei. Tidak. Aku bukan, jawab Wu Junfan, setetes keringat dingin jatuh dari dagunya. Lalu kenapa kau terlihat seperti akan menangis sebentar lagi? Chen Xiaobei mengejek. Aku. Ada ratusan orang yang menyerang kita. Wajar jika aku panik. Lagi pula, aku belum menikah dengan Lan Mengchen. Aku tidak ingin mati. Hei, kau tahu aku ingin menamparmu dengan keras sekarang juga. Buka matamu dan tatap aku, dan aku akan menunjukkan padamu mengapa Lan Mengchen memilihku daripada kau. Chen Xiaobei memarahi dengan nada menggoda sambil mendudukkan temannya di kursi. Cek, dia bilang kalian berdua hanya teman baik. Dia belum memilihmu. Dasar monster bermuka tebal, balas Wu Junfan dengan marah. Kalau begitu, haruskah aku yang duduk di sini dan menontonmu melawan orang-orang itu? Chen Xiaobei tersenyum. Aku. Wu Junfan menelan ludah, dan amarahnya langsung lenyap. Duduk saja dan saksikan. Chen Xiaobei menepuk bahunya dan berjalan menuju para gangster. Sanbao bro. Itu bajingan yang kuceritakan padamu. Si pirang menunjuk Chen Xiaobei dan mengejek. Dialah yang memukuli kita. Dia juga ingin mendapatkan uang perlindungan dari geng Harimau Hitam, dia ingin mempermalukan persaudaraan kita. Bajingan itu semakin sombong. Bajingan. Kalian semua. Pukul dia dan seret dia kemari. Aku akan mengajarinya bagaimana menjadi pria yang lebih baik. Ma Sanbao mengayunkan tangannya untuk memberi isyarat kepada pasukan, jelas, dia tidak ingin berkelahi dengan Chen Xiaobei secara pribadi. 5 hingga 6 pria bertubuh kekar menyerbu ke arah Chen Xiaobei setelah pemimpin mereka memberi perintah. Dari perawakan dan gerakan mereka, Chen Xiaobei dapat mengetahui bahwa mereka lebih kuat daripada pengikut pria berambut pirang itu. Namun demikian, Ma Sanbao percaya bahwa 6 pengikutnya sudah cukup untuk menghadapi Chen Xiaobei. Bajingan, mati sekarang juga. Mereka menyerangnya dengan tinju dan tendangan. Kalian tidak tahu apa itu kematian, kata Chen Xiaobei dengan tenang. Semua pria berotot ini tidak layak. C-348 terlalu lemah. Chen Xiaobei tidak terlalu senang karena para preman ini datang untuk meminta uang perlindungan bahkan sebelum dia memulai bisnisnya. Terlebih lagi, orang-orang dari geng Harimau Hitam adalah musuhnya, itulah sebabnya dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Gedebuk. Chen Xiaobei mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam salah satu pria bertubuh kekar itu. Pria itu menjerit kesakitan. Lengannya, yang benar-benar hancur, menggantung seperti agar-agar. Dia jatuh ke tanah dan berguling-guling kesakitan yang luar biasa. Hah, sepertinya anak ini cukup hebat. Ma Sanbao mengerutkan kening. Pikiran untuk memanggil kembali anak buahnya terlintas di benaknya, orang-orang bertubuh kekar itu adalah pengikut elitnya, pengaruhnya akan sangat berkurang jika dia kehilangan mereka. Selain itu, sangat sulit, serta memakan waktu untuk melatih kelompok petarung elit baru. Namun, sebelum Ma Sanbao dapat mengambil keputusan, para pengikut elitnya yang lain menjerit kesakitan dan berjatuhan satu demi satu. Aduh, aduh, aduh. Pada saat itu juga, kekuatan tempur Chen Xiaobei cukup dahsyat untuk mengalahkan para preman berotot itu dengan mudah. Seolah-olah dia adalah orang dewasa yang melawan sekelompok anak kecil, dia menjatuhkan mereka hanya dengan satu pukulan per orang. Semuanya berakhir dalam setengah menit, para preman bertubuh besar itu telah dikalahkan sepenuhnya. Selain itu, luka-luka mereka akan meninggalkan bekas luka seumur hidup di tubuh mereka. Sial, brengsek. Ekspresi Ma Sanbao berubah masam. Dia menyesali keputusannya, dia akan melawan Chen sendiri jika dia tahu akan kehilangan petarung elitnya. Astaga, Xiaobei sangat hebat. Wu Junfan yang sopan dan beretika mengumpat setelah melihat bagaimana Chen Xiaobei memberi pelajaran kepada orang-orang besar itu. Aku bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi dan semuanya sudah berakhir. Ini sungguh luar biasa. Chen Xiaobei mendengar sorakan temannya. Sambil menarik napas, dia menoleh ke anak orang kaya itu dan mengedipkan mata dengan wajah sombong. Dia terlihat sangat angkuh. Bajingan. Beraninya kau melumpuhkan pasukan elitku. Apa kau tahu siapa aku? Ma Sanbao menyerangnya dengan tatapan marah, giginya terkatup rapat. Sama halnya denganmu. Apa kau tahu siapa aku? Tanya Chen Xiaobei dengan tenang. Kau
Hah, tunggu. Kau terlihat sangat familiar. Biar ku ingat. Ma Sanbao menggaruk kepalanya, ia terus merasa pernah bertemu Chen Xiaobei di suatu tempat. Namun, ia tidak ingat kapan dan di mana. Penglihatanmu semakin memburuk. Kurasa pikiranmu juga semakin menurun. Aku heran bagaimana kau bisa bertahan hidup sampai sekarang. Chen Xiaobei menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Bajingan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku tidak ingat siapa kau dan aku tidak ingin mengingatnya. Tinju adalah aturan besi di Jianghu. Entah kau seorang raja atau dewa, kau harus berlutut di hadapanku jika aku lebih kuat, teriak Ma Sanbao dengan marah. Sambil memamerkan otot-ototnya, dia menerjang Chen Xiaobei seperti banteng buas. Tamparan. Pemimpin geng itu dengan cepat merasakan telapak tangan di wajahnya, ia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah Chen Xiaobei yang menamparnya. Tamparan itu begitu cepat dan tidak manusiawi sehingga ia bahkan tidak sempat melihat bayangan tangan itu. Kekuatan di baliknya juga luar biasa. Satu tamparan saja, dan Ma Sanbao merasa seperti ditabrak mobil yang melaju kencang dari depan. Tengkoraknya terasa sangat sakit, dan dia melihat bintang-bintang emas berputar-putar di sekelilingnya. Dia bahkan terlempar hampir 5 meter. Ike. Naga bermata satu tergeletak di tanah, lumpuh. Sambil menutupi wajahnya, ia menjerit seperti babi sementara gigi dan darah mengalir dari mulutnya. Ia merasa seolah-olah semua tulangnya hancur berantakan dan bahkan tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Hanya dengan satu gerakan kecil, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Ya Tuhan! Kenapa kakak Sanbao tergeletak di lantai? Sepertinya bocah itu tahu cara berteleportasi. Dia mengalahkan bos kita hanya dalam sekejap. Ini menakutkan. Kurasa kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi daripada bos besar Dong Fang Hong. Para preman itu benar-benar terstunet melihat Chen Xiaobei dengan mudah mengalahkan bos mereka. Setiap orang dari mereka gemetar ketakutan dan terlalu takut untuk bernapas. Ya Tuhan, apakah ini mimpi? Wu Junfan juga sangat terkejut. Mulutnya ternganga lebar hingga seukuran kepalan tangan, dia tidak pernah menyangka bahwa sang pembela geng harimau hitam yang terkenal itu bisa dikalahkan hanya dengan satu tamparan, terlalu kuat. Kurasa aku tidak akan bisa mencapai kekuatan tempur seperti ini bahkan jika aku berlatih seumur hidupku. Dengan tatapan kosong penuh keheranan, Wu Junfan harus mengakui bahwa Chen Xiaobei memang pria yang luar biasa. Ia memiliki begitu banyak sifat hebat yang tidak dimiliki pria lain, tidak mengherankan jika Lan Mengchen lebih menyukainya daripada dirinya sendiri. Kalian sungguh lemah. Kalian berani-beraninya bilang tinju adalah aturannya, tapi kalian bahkan tak sanggup menerima satu tamparan pun dariku. Chen Xiaobei mendecakkan lidah. Kau, siapa kau sebenarnya? Sejak kapan orang sepertimu datang ke kota anggur hijau? Lagi pula, kau masih sangat muda. Bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu? Ma Sanbao menatapnya dengan ketakutan, seolah-olah monster berdiri di depannya. Dia memiliki begitu banyak pertanyaan, dan tidak satu pun jawaban. Siapakah aku? Kau harus mencari tahu sendiri. Dan aku ingin kau menjawabku sekarang juga. Apakah kau akan membayarku 200.000 atau tidak? Chen Xiaobei mengejek. Naga bermata satu itu terkejut. Jelas sekali bahwa dia tidak mau membayar Chen. Dasar bocah nakal. Lebih baik kau lepaskan kami sekarang, geramnya sambil mengiringi giginya yang ompong. Jangan sampai kita membuat keadaan canggung saat bertemu lagi nanti, lagi pula aku orang terkenal dan berpengaruh di Greenfin City. Dan seluruh geng harimau hitam mendukungku. Akan jadi buruk bagi kita berdua jika kita mengacaukan ini. Kau terkenal dan berpengaruh. Ekspresi Chen Xiaobei menjadi dingin saat dia berjalan ke arah lawannya yang terjatuh dan menginjak wajahnya. Aku tidak akan menanyakan pertanyaan yang sama 3 kali. Kau mau membayarku atau tidak? Ya Tuhan, siapa si anak itu? Dari mana dia berani-beraninya menginjak wajah Ma Sanbao? Terlalu sombong. Anak itu jelas orang paling sombong yang pernah kulihat. Dia sangat perkasa. Dia berhak untuk bersikap sombong. Jadi, apakah kita akan menyelamatkan bos kita? Selamatkan dirimu sendiri. Tapi silakan saja kalau kau ingin mati. Dan jangan menyeret kami bersamamu. Para gangster yang berjumlah hingga 100 orang itu telah kehilangan semangat untuk bertarung. Mereka tidak akan berani melawan Chen Xiaobei meskipun mereka memiliki lebih banyak keberanian. Sialan, kalian benar-benar bajingan. Ma Sanbao sangat frustrasi hingga rasanya ingin muntah darah. Sepertinya rasa sakit itu belum cukup untuk membuatmu membayarku. Tatapan Chen Xiaobei semakin dingin. Dia mengerahkan lebih banyak tenaga pada kakinya sambil menginjak wajah Ma Sanbao hingga rata di jalan. Sakit sekali, wajah naga bermata satu itu terbentur ke tanah. Jejak darah yang lebar dan panjang segera mengalir di atas aspal. Aku akan membayarmu.
Aku akan membayarmu, gumam Ma Sanbao dengan penuh penderitaan. Kejadian itu adalah penghinaan terbesar yang pernah ia alami, semua orang pasti akan menertawakannya ketika mendengarnya. Pukulan tinju adalah aturan besi di Jianghu. Yang kalah harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh yang menang. Meskipun begitu, Ma Sanbao masih memikirkan cara membalas dendam jika dia masih hidup untuk bertarung di hari lain. C349 Apakah Anda cukup layak untuk menyebut nama Chen Xiaobei? Awalnya, para preman dari geng Harimau Hitam meminta uang perlindungan dari Chen Xiaobei. Namun, temannya malah membalikkan keadaan, sekarang dialah yang menerima uang dari mereka. Itu adalah hal yang paling sombong yang pernah dilihat Wu Junfan. Berikan uangku sekarang juga jika kau sudah memutuskan. Chen Xiaobei menarik kakinya dari wajah Ma Sanbao. Menarik uang itu terlalu merepotkan. Bolehkah saya mentransfer uangnya saja? Sebutkan saja nomor rekening Anda dan saya akan mentransfernya sekarang juga, kata pemimpin geng itu dengan lembut. Namun, dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu tepat di bawah hidung orang yang menyiksanya. Dia ingin memeriksa nama Chen Xiaobei dalam prosesnya dan membalas dendam secepatnya. Chen Xiaobei memperhatikan ekspresi Ma Sanbao. Namun, dia tidak mempermasalahkannya dan hanya memberikan nomor rekeningnya. Kau. Ma Sanbao sangat terkejut setelah melihat nama itu. Seolah-olah Chen Xiaobei telah berubah menjadi iblis yang kuat. Matanya dipenuhi rasa takut, dan butuh beberapa saat baginya untuk mengumpulkan keberanian bertanya, "Kau Chen Xiaobei?" Akhirnya ia menyadari mengapa Chen Xiaobei tampak begitu familiar. Meskipun pria itu tidak pernah terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan geng, ia sangat terkenal di dunia bawah tanah kota Greenfin. Dia mengalahkan Xiao Tianma. Dan dialah yang membantu Fire Boss mengamankan posisinya sebagai penguasa tertinggi di Greenfin City. Chen Xiaobei menjadi legenda setelah prestasi-prestasi tersebut. Mereka yang belum pernah mendengar namanya tidak layak berada di dunia Jianghu, dan itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Sekumpulan preman di belakang Ma Sanbao membeku setelah mengetahui identitas orang yang memukuli bos mereka. Seolah berhadapan dengan dewa, mereka semua menelan ludah tanpa henti. Kaki mereka lemas, mereka hampir berlutut di hadapan Chen Xiaobei. Tamparan. Ma Sanbao menatap kosong beberapa saat, sebelum berkata dengan takut, Kau Brobei. Hentikan omong kosong ini. Bayar aku sekarang juga atau aku akan menghancurkan geng Harimau Hitammu sekarang juga, kata Chen Xiaobei dengan marah. Ya. Naga bermata satu sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Seharusnya aku langsung pindah jika aku tahu kau adalah Brobei. Kau tahu, ini semua hanya kesalahpahaman besar. Dari ucapanmu, kau akhirnya sadar juga. Jadi, mau bayar? Chen Xiaobei menyeringai. Dengan senang hati. Asalkan Brobei tidak marah lagi pada kami, saya akan langsung membayarnya. Ma Sanbao mengangguk cepat. Baiklah. Karena kau bersikeras, sekarang aku minta 2 juta. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Blar, ding. Chen Xiaobei menerima pemberitahuan bahwa 2 juta telah ditransfer ke rekeningnya. Baiklah. Sepertinya kau orang yang cukup masuk akal. Sekarang, enyahlah dari hadapanku. Chen Xiaobei melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa naga bermata satu diizinkan untuk pergi. Baiklah. Selamat tinggal Brobei. Ma Sanbao mengangguk. Dia dan para pengikutnya melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Oh, benar. Ingat untuk membayar jumlah yang sama bulan depan. Tidak perlu datang langsung ke saya. Cukup transfer ke rekening saya karena saya tidak mau melihat wajah brengsekmu lagi, teriak Chen Xiaobei dengan keras dari belakangnya. Blar. Ma Sanbao kehilangan keseimbangan dan jatuh. Ia akhirnya menyadari bahwa 2 juta yang dibayarkannya hanyalah biaya perlindungan untuk 1 bulan saja. Dan itu hampir seluruh tabungannya. Namun, yang ia rasakan hanyalah rasa takut soal keluhan. Ia lebih memilih menelannya daripada mengatakannya. Bos, yang terpenting adalah kita masih hidup. Kita bisa. Pria berambut pirang itu dengan cepat berlari ke arah Ma Sanbao dan membantunya berdiri. Tamparan. Ma Sanbao menamparkan pria berambut pirang itu sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Bajingan. Dasar bodoh, kau membuatnya marah. Dan sekarang aku yang harus menanggung akibatnya, teriak pemimpin geng itu dengan marah. Semuanya. Ayo tendang dan injak-injak orang ini. Yang lain menyerbu pria berambut pirang itu dan mulai memukulinya. Bangkit berdiri, Ma Sanbao segera menelepon. Bos. Chen Xiaobei ada di wilayah kita. Geng kita mungkin akan hancur jika kita tidak membunuh orang ini sekarang juga. Setelah mengunci toko barunya, Chen Xiaobei mengajak Wu Junfan yang masih trauma untuk makan malam. Kemudian ia mengantarnya pulang agar temannya yang kaya itu bisa pulih dari trauma. Setelah itu,
Ia menuju ke rumah besar Gunung Utara untuk memberitahu Murong Xiaoyao tentang kejadian di makam Kaisar Yan. Tentu saja, Chen Xiaobei harus menyesuaikan ceritanya agar terdengar masuk akal. Dia tidak memberitahu Murong Xiaoyao tentang keterlibatan Poseidon dan Luo Putih karena dia tidak ingin menyeret Murong Xiaoyao ke dalam masalah juga. Chen Xiaobei, dasar bajingan. Beraninya kau merampok makam tanpa aku. Murong Xiaoyao marah dan kesal setelah mendengar versi ceritanya. Katakan padaku, kenapa kau meninggalkanku sendirian? Aku baru saja bilang padamu bahwa itu sangat berbahaya. Hah, jadi kau sebenarnya bersikap manis. Aku hanya senang keselamatanku menjadi prioritas utamamu. Murong Xiaoyao mengerutkan bibir, dan dia tidak semarah dulu lagi. Jangan terlalu narsis, ya. Aku akan takut akan keselamatanku sendiri jika membawamu ikut. Kau sangat ceroboh dan pembuat onar. Aku tidak cukup berani untuk mengajakmu ikut. Chen Xiaobei memutar matanya. Apa yang kau katakan? Apa kau ingin dipukuli? Murong Xiaoyao mengamuk. Dia mengangkat tinjunya, bersiap untuk memukulnya. Kurasa kaulah yang pantas dipukuli. Apa kau lupa waktu aku memukul pantatmu tadi? Chen Xiaobei mengangkat kedua tangannya ke udara dan mengejek. Kau, bajingan. Murong Xiaoyao dengan cepat melepaskan kepalan tangannya, menutupi pantatnya, dan menjauh darinya. Dia tidak berani main-main dengan Chen Xiaobei. Bahkan ayahnya sendiri pun belum pernah memukul pantatnya, dialah orang pertama di dunia yang melakukannya. Karena dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya, tidak ada pilihan lain selain lari. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu akan dimanfaatkan jika tidak segera menyembuhkan penyakit putri ini, kata Chen Xiaobei jujur padanya. Cek, jangan coba-coba mengarang alasan yang payah. Aku pasti akan menghajarmu saat aku lebih kuat darimu. Wajah Murong Xiaoyao menggembung seperti singa betina kecil yang mengamuk. Aku tidak mengarang alasan apapun, lanjut Chen Xiaobei dengan serius. Sebagai seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, aku bisa memberitahumu bahwa marah terus-menerus tidak baik untuk kesehatanmu. Terutama untuk wanita sepertimu. Bohong. Teruslah berbohong padaku, balas Murong Xiaoyao, sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Lihat ke bawah jika kau tidak percaya padaku, kata Chen Xiaobei. Apa yang ada di sana? Murong Xiaoyao menunduk bingung. Aku tidak melihat apapun. Menyebutkan ukuran dada Murong Xiaoyao yang sederhana adalah hal yang tabu, siapapun yang melakukannya akan mendatangkan kemarahannya. Itulah mengapa dia menyerang Chen Xiaobei meskipun dia sepenuhnya menyadari bahwa dia lebih lemah. Namun, hasilnya sudah jelas sejak awal, dalam hitungan detik, dia memegang kedua tangannya dan mendorongnya ke dinding. Sayangku, kalau kau mau dihukum cambuk, katakan saja. Aku punya banyak cara untuk menghukummu. Chen Xiaobei menyipitkan matanya ke arah Murong Xiaoyao. Lalu, tiba-tiba saja, ia merasa wanita itu cukup menarik malam ini. Wajahnya, mirip dengan selebriti terkenal, memerah, rambut hitam panjangnya terurai di bahunya seperti air terjun yang mengalir melewati lehernya yang cantik dan anggun. Ia sudah siap tidur. Di balik piyama sutra merah mudanya, terlihat kaki-kakinya yang indah dan mulus, kaki-kaki itu anggun dan sempurna, cukup untuk bersaing dengan model-model berkaki panjang. Sebelumnya, sandal rumahnya terlepas saat ia bertengkar dengan Chen Xiaobei, kini kakinya yang indah menyentuh tanah. Jari-jari kakinya yang menggemaskan berkilauan di malam hari seperti kunang-kunang, gambaran keindahan yang murni. Bajingan! Kenapa kau menatap kakiku? Wajah Murong Xiaoyao memerah saat dia menatap tajam ke arah Chen Xiaobei. Izinkan saya membantu Anda memperbesar payudara. Ia mendongak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lihatlah Anda adalah sebuah mahakarya. Jika Anda mengizinkan saya memperbaiki satu-satunya kekurangan Anda akan menjadi wanita tercantik di dunia. Apa? Murong Xiaoyao terkejut. Masalah dadanya telah mengganggunya sejak lama, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap wanita lajang di dunia ini ingin tampil sesempurna mungkin. Untuk memperbesar payudaranya, Xiaoyao telah minum susu pepaya, melakukan yoga pembesaran payudara, serta berbagai metode lainnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian, dia mendengar dari sahabatnya bahwa metode pembesaran payudara tradisional Tiongkok cukup efektif. Namun, semua dokter terkenal di bidang itu adalah pria parubaya, dan dia terlalu malu untuk bertemu mereka. Karena Chen Xiaobei cukup paham tentang pengobatan tradisional Tiongkok, Murong Xiaoyao memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Kau harus memberitahuku dulu bagaimana kau akan memperbesar payudaraku. Apakah kau akan menusukku dengan jarum perak? Tanyanya dengan hati-hati. Saya bisa menggunakan metode akupuntur jika Anda bersedia mengizinkan saya menggunakan jarum perak. Atau saya bisa memijatnya saja, jawab Chen Xiaobei. Pijat. Bajingan. Jangan mimpi. Aku tahu kau akan berencana memanfaatkan aku lagi, balas Murong Xiaoyao dengan marah. Cek. Sudah kubilang 800 kali aku tidak tertarik dengan payudara kecilmu.
Mulut Chen Xiaobei berkedut sambil melanjutkan dengan bangga. Tidak apa-apa meskipun kau tidak percaya padaku. Hanya saja jangan memohon bantuan padaku lagi di masa depan. Cek, apa kau benar-benar menganggap dirimu semacam dewa dalam bidang pengobatan? Apa kau pikir aku akan memohon bantuan padamu? Apa kau pikir aku akan berlari, menangis, dan berteriak padamu? Tidak mungkin. Bermimpilah saja, kata Murong Xiaoyao. Sebenarnya aku orang yang sangat rendah hati, tapi aku dengan berani menyatakan bahwa aku adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok terbaik di dunia, kata Chen Xiaobei dengan percaya diri sambil mengangkat alisnya. Kupikir kau adalah orang paling brengsek di dunia ini. Apa kau punya hal penting lain yang ingin dibicarakan? Jika tidak, silakan pergi. Aku ingin tidur. Chen Xiaobei kemudian mengeluarkan kitab keterampilan penguatan tubuh tak tergoyahkan Kaisar Yan dan menyerahkannya kepada gadis itu. Ini adalah kitab keterampilan pamungkas yang ditinggalkan leluhurmu untukmu. Kau harus menyimpannya di tempat yang aman, atau keadaan akan menjadi buruk, katanya dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku tidak percaya kau benar-benar memilikinya. Dia mengambil buku itu darinya dengan tangan gemetar. Dia kesulitan menenangkan diri, itu adalah kejutan terbesar dalam hidupnya. Inilah satu-satunya hal yang ayahku inginkan sepanjang hidupnya. Aku tidak pernah menyangka kaulah yang akan membantunya mewujudkan mimpinya. Dasar Xiaobei brengsek. Ayahku selalu tahu bahwa kau akan mencapai suatu hari nanti. Izinkan aku mengucapkan terima kasih atas nama ayahku, kata Murong Xiaoyao. Tidak apa-apa. Jangan buang waktu untuk hal-hal sentimental ini. Lebih baik kita berlatih saja, ayahmu masih menunggu kita menyelamatkannya dari kuil naga emas. Chen Xiaobei tersenyum. Murong Xiaoyao mengangguk dan bertanya, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu akan melatih dirimu setelah memberiku buku keterampilan ini? Ayahku bilang kita harus mempelajari keterampilan ini bersama-sama. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menguasainya saat mengemudi ke rumahmu. Chen Xiaobei menyeringai. Apa? Bagaimana mungkin? Murong Xiaoyao tidak percaya dengan kata-katanya. Bagaimana kau bisa menguasai keterampilan sesulit itu dalam waktu sesingkat itu? Apa kau pikir aku bodoh? Aku tidak percaya. Kau mau percaya atau tidak, itu terserah kau. Pokoknya jangan salahkan aku kalau terjadi hal buruk. Chen Xiaobei mengangkat bahu. Dia pasti tidak akan menceritakan padanya bagaimana hati cendekiawan membantunya menguasai jurus penguatan tubuh tak tergoyahkan Kaisar Yan dalam waktu sesingkat itu. Setelah memperoleh jurus peningkatan kesehatan tertinggi Kaisar dari Xiangyu sebelumnya, Chen Xiaobei berencana untuk menggabungkannya dengan jurus penguatan tubuh tak tergoyahkan Kaisar Yan. Kedua kemampuan ini akan saling melengkapi dengan sempurna, mereka akan menyatu menjadi kemampuan baru yang sangat ampuh. Ini akan persis seperti saat Chen Xiaobei menggabungkan teknik merobek tulang dan urat dengan jurnal Raja Pengobatan menjadi teknik pergeseran otot dan tulang. Hati sang cendekiawan memang telah mengubah otak Chen Xiaobei menjadi sesuatu yang luar biasa, memberinya akses ke berbagai hal yang tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa. Tentu saja, semua itu berkat para dewa di grup amplop merah. Chen Xiaobei benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya akan berjalan tanpa grup obrolan itu. Bergabung dengan Red Envelope Group benar-benar merupakan berkah bagi saya. Saya harus menghargainya dan mengklaim tempat saya di puncak dunia. Saya akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini jika saya tidak melakukannya. Chen Xiaobei kemudian mulai menyusun rencana licik, senyum jahat teruk di wajahnya saat ia memikirkannya. Aku harus meluangkan waktu untuk mengadakan pesta perebutan amplop merah. Lagi pula, aku harus mengisi kembali amunisi di peti harta karunku. Hehe, kring. Ponsel Murong Xiaoyao tiba-tiba berdering. Warna wajahnya langsung berubah setelah menjawab panggilan tersebut. Dasar Xiaobei brengsek. Bisakah kau menemaniku ke rumah sakit? Tanyanya dengan cemas. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Tidak masalah, jawabnya serius. Pergi dan ganti baju. Aku akan menunggumu di mobil. Baiklah. Murong Xiaoyao segera berlari ke kamarnya. Rumah sakit Greenfin. Ratusan orang telah berkumpul di depan gedung ICU, dan dilihat dari pakaian mereka, mereka mungkin adalah preman Jianghu. Salah satu lantai ICU bahkan sepenuhnya ditempati oleh selusin dari mereka, beberapa memancarkan aura yang kuat, sementara yang lain menekan ki mereka yang kuat. Chen Xiaobei dapat mengetahui dari sikap mereka bahwa mereka adalah anggota elit faksi tersebut dan memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada orang lain yang berdiri di luar rumah sakit. Dengan begitu banyak individu berpengaruh yang berjaga di luar ruang ICU, tidak diragukan lagi bahwa orang di dalam adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia bawah kota Greenfin. Nyonya Murong, Saudara Bei. Mereka semua menyapa Chen Xiaobei dan Murong Xiaoyao dengan sopan. Mereka adalah anak buah Murong Tian, dan cukup mengejutkan bahwa mereka masih setia kepadanya. Nyonya Murong, Anda akhirnya datang. Tetua ketiga akan segera meninggalkan kita.
Beliau ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Ikutlah denganku, cepat. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas dan dasi bergegas menghampiri Xiao Yao dan mengantarnya ke ruang ICU. Tampaknya dia sama sekali tidak berniat berbicara dengan Chen Xiaobei. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.